Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di kesempatan yaitu subuh dengan daripada menunaikan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjut daripada majelis taklim. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di sini kita mendapatkan daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala yang agung, daripada penghapusan dosa kita yang sangat banyak, dan semoga kita dicukupkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tergolong daripada orang-orang yang syuhada, orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan juga seluruh sahabat dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadza ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalala ala al-khair ittiba' wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faqad 'alimta bima taqaddam annahu la 'udra lil jahili 'inda Allah ta'ala fi talabi 'ilmi wa kadzalika la ya'wal wa kadzalika la 'udra lil 'alim fi tarki amal bi 'ilmihi. Kemarin kita telah membahas yaitu fadilatul ilm, keutamaan daripada ilmu, yang dimana yaitu daripada qala ta'ala rahimahullah ta'ala law anna sabab majlis ilmi bada'atin nas, kalau saja daripada sabab pahala duduknya majlis ilmu ditunjukkan daripada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, iktulu alaihi hatta yatruku alladhi imaratin wa imaratin bi kulli suqsu, maka niscaya orang itu akan saling berperang, yaitu untuk duduk daripada majelis ilmu dan meninggalkan segala apa keperluan dan juga kepentingan, dan meninggalkan apa semua ada di dalam pasar dan apapun yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena saking daripada tingginya, agungnya kita yaitu duduk di majelis ilmu. Sampai-sampai Nabi SAW di kesempatan yang lain, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa dia yang mencari daripada ilmu, keluar rumah untuk mencari daripada ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka orang tadi yaitu berada di jalan Allah hatta yarji, sampai pulang daripada rumah. Artinya apa? Artinya yaitu fi sabilillah, mujahid, itu orang yang ada di jalan Allah. Nah, kalaupun misal ditakdir kita daripada keluar untuk mencari ilmu, kemudian kita di tengah jalan meninggal, maka dihukumi daripada kita ini yaitu fi sabilillah, jannah bi ghairi hisab, surga dengan tanpa hisab. Nikmat sangat banyak sekali fadilatul ini. Kemudian Imam Abdullah Al-Haddad yaitu menulis, maka benar-benar kamu sudah mengetahui dengan apa yang sudah kita bahas, yaitu orang yang jahil
yang tidak mau belajar daripada apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan juga fadilatul ilm. Maka sesungguhnya tidak ada udzur lagi daripada orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak mau untuk belajar apa-apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan yaitu ilmu. Wa kadzalika la udra lil 'alim fi tarkil amal bi ilmihi, dan juga tidak ada udzur yaitu orang si alim, orang alim itu untuk meninggalkan daripada amal dengan daripada ilmunya. Jadi orang yang jahil tidak ada udzur, tidak bisa alasan mau tolak belajar apa yang diwajibkan oleh Allah daripada dia, daripada sholatnya, rukun-rukunnya, syarat sahnya. Kalau dia berdagang harus wajib belajar zakat. Kalau dia nikah maka wajib daripada belajar daripada bab nikah dan seterusnya. Kalau dia tidak mau untuk belajar seukuran sedikitnya, minimalnya apa yang diwajibkan atasnya, atau orang yang alim daripada meninggalkan amalnya, maka tidak ada lagi alasan udzur. Imam Abdul Haddad memisalkan atau daripada memberi gambaran kita, yaitu wa mithlu jahil muqassir fi talabil ilm wajib alaihi kamithli 'abdin arsala ilaihi sayyiduhu kitaban ya'muru fiha bi asya'i wa yadhahu fiha 'anil asya'. Imam Abdul Haddad yaitu memberikan permisalan bagaimana orang yang jahil tidak mau belajar, muqassir. Orang jahil yang tidak mau belajar fi talabil ilm, daripada untuk menuntut ilmu yang wajib. Semisal dari Imam Abdul Haddad yaitu ada seorang budak. Seorang budak, dia ini dikirimi daripada surat oleh tuannya. Oleh tuannya, yaitu yang di dalam surat itu tertulis perintah daripada tuannya dan juga larangan daripada tuannya. Kemudian apa? Falam yadur fi dzalik kitab walam ya'rifu ma fihi aslan ma'aqadlatin 'ala dzalik wa tamakkun minhu. Akan tetapi sama si budak surat ini tidak pernah daripada dilihat, dan juga kitab tadi itu isi larangan dan juga perintah itu tidak pernah dia untuk mau tahu apa isinya, apa perintahnya tuannya, apa daripada larangan tuannya, dia tidak mau sama sekali, dan dia tidak mau tahu. Bersama dia ini qadrun, yaitu mampu daripada untuk membukanya. Ada suratnya, alhamdulillah dikasih mata oleh Allah, alhamdulillah dikasih daripada pendengaran oleh Allah, alhamdulillah dikasih daripada bisa baca, tapi dia tidak mau. Bersama dia mampu untuk membaca itu dan juga mungkin daripada membaca itu. Satu gambarnya itu yang jahil dan tidak mau belajar. Permisalan daripada wa mislu alim alladzi la ya'mal bi ilmihi kamisli man nadhara fi kitab sayyidihi wa 'alima ma fihi falam yaltamis li shay'in min awamirihi wa yasdanib syai'an fi nawahihi allati nassa 'alaiha fi kitab. Yaitu permisalan orang yang alim, kemudian dia tidak mengamalkan daripada ilmunya. Itu semisal ujar Imam Abdul Haddad, yaitu budak yang tadi dikirim oleh tuannya surat, kemudian di dalamnya ada perintah yaitu larangan, ada juga daripada perintah untuk dilakukan, dan dia nazar melihat daripada isi kitab. Dia melihat, membaca daripada kitab tuannya, dan dia tahu apa-apa yang ada di dalam kitab tersebut tulisannya. Oh, saya dilarang ini, oh saya disuruh ini, oh saya ini, tahu dia. Falam yamtasil li syai'in fi amalihi wa lam yastanib syai'an. Akan tetapi dia tidak patuh daripada apa yang diperintahkan oleh tuannya, dan juga dia tidak patuh apa yang harus dihindari oleh tuannya. Allati nassa 'alaiha fi kitab. Yang dimana itu tertulis ada di surat tersebut.
Nah, jadi beda ya. Tadi orang jahil yang tidak mau mengetahui isi kitab, isi tulisan surat tadi itu sama sekali, bersama dia mampu untuk membaca. Yang satunya yang alim kemudian tidak mau mengamalkan ilmunya, itu diibaratkan oleh Imam Abdul Haddad, yaitu dia sudah membaca daripada surat tadi tapi dia melanggarnya. Nah, kemudian diteruskan oleh Imam Abdul Haddad, fanjur, maka lihatlah rahimahullah, semoga Allah merahmati, yaitu hal tara taksirat asna'u min taksiri hadaini abdaini fi haqqi sayyidihima. Jadi Imam Abdul Haddad, maka lihatlah, apakah kamu melihat daripada kecerobohan yang lebih daripada buruk daripada kecerobohan daripada dua budak tadi? Yang jahil tidak mau belajar atau yang alim tidak mengamalkan daripada ilmunya. Adakah kecerobohan yang lebih buruk daripada dua orang tadi ini? Wahal taqumu lahuma indahu hujjatun aw udrun. Apakah kamu melihat daripada dia bisa beralasan atau dia bisa meminta udzur daripada tuannya? Misal dia ditanya, kenapa kada bacanya? Dia alasan macam-macam, saya sibuk, saya ini. Berapa tahun kitab surat itu ada di tangan kamu dan kamu tidak membacanya? Artinya apa? Tidak ada sama sekali daripada alasan. Wahal ahad qabi'ikabin naka mewan nafar minhuma li jarawatihima wa qillati ta'dimiha bi sayyidihima. Dan juga apakah ada orang yang lebih daripada buruk atau lebih daripada pantas, yaitu dengan mendapatkan yaitu siksaan atau juga hukuman daripada dua budak tadi yang juga bersamaan dia itu qillati ta'dimiha, yang sangat sedikit takdimnya terhadap tuannya. Artinya apa? Kurang ajar sama daripada tuannya. Udah dikasih surat kada mau dibaca, yang satunya dikasih surat dibaca tapi dilanggar. Ini berarti tidak takdim, tidak hormat sama tuannya. Artinya apa? Kurang ajar. Maka adalah orang yang lebih ceroboh daripada dia. Fahdar, maka hati-hatilah yang Imam Abdul Haddad, antakuna ahad rijlaini masya'umain, maka jangan jadi kamu daripada salah satu daripada kedua orang tadi, yaitu yang jahil tidak mau belajar atau yang alim tapi tidak mau mengamalkan daripada ilmunya. Al-jahil alladhi yata'allam atau alim alladhi la ya'mal fatahlaka ma'al halikain, maka kamu akan celaka bersama orang-orang yang celaka itu. Fatufsirud dunya wal akhirah, maka rugi di dunia kamu dan juga ada di akhirat. Bagaimana kada rugi? Bagaimana kada rugi orang itu jauh daripada Tuhannya, jauh daripada Tuhannya, disuruh belajar, suruh sholat, disuruh ini, beralasan macam-macam, padahal dia mampu sebetulnya mau belajar. Atau si alim tadi, dia yang punya ilmu sangat banyak, akan tetapi amalnya sangat sedikit, amalnya tidak pernah beramal, sangat sedikit. Kemudian dia mencari dunia jauh terhadap Tuhannya. Apa yang mau dilakukan sama orang tadi? Dia mau merasa, dia mau mengatakan bahwasanya dia, saya senang dengan kehidupannya. Dia ketawa-ketawa kelihatannya. Itu adalah daripada kebohongan belaka. Kesenangan daripada dia yaitu bilang saya senang, saya enak hidup, itu bohong. Itu adalah bohong, karena orang selama dia itu jauh daripada Tuhannya, maka dia tidak akan pernah senang dan dia tidak akan pernah daripada tenang selama dia jauh daripada Tuhan. Adapun kalau dia merasa saya senang dengan kehidupan saya meskipun saya tidak sholat, itu kesenangan bohong. Itu adalah kesenangan yang bohong, yang semata-mata dibuat senang oleh daripada setan, tidak bertahan daripada lama. Wal akhirah, apalagi akhirat.
apalagi akhirat sangat rugi. Wa dzalika huwa khusranun mubin, dan itu adalah perkara yang merugikan yang sangat dan benar nyata. Yang sangat nyata daripada merugi. Wa amma ittasi'u fi ulumid diniyah an-nafi'ah. Sudah membahasnya tadi. Kemudian dilanjutkan, adapun ittasi'u, orang yang daripada meluaskan ilmu agama, yaitu yang bermanfaat, wal istighsaru minha wa ziyada ala qadril hajah, dan juga dia memperbanyak daripada ilmu. Dia tahu sudah bisa, rukun sholatnya sudah semua menguasai, kemudian wudunya dan lainnya, nikahnya, zakatnya. Kemudian dia mau menambah daripada ilmu untuk mencari daripada ilmu, dan juga dia memperbanyak dan menambah terus atas daripada ukuran yang kebutuhan dia, ukuran daripada kebutuhan dia. Maka ujian Allah Haddad, fadzalika min a'dhamil wasa'il ilallah, maka itu adalah perkara yang agung, yang teragung, yang terbesar, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalul fadha'il indallah, dan juga puncak daripada puncak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menambah ilmu seukuran hajatnya kita, seukuran hajat kita, itu adalah merupakan daripada salah satu perkara yang paling agung menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lakum al-ikhlas bi wajhillah fi talabil ilm, dan juga namun kamu bersama ikhlas, yaitu untuk mencari daripada ilmu, ma'atalabatin nafs, dan juga bersama tuntutlah dirimu untuk mengamalkan daripada ilmu yang kamu dapat, bi'amali bima ta'lamnya, juga kamu amalkan apa-apa yang kamu ketahui. Karena ilmu ini sifatnya ilmu ini adalah memanggil. Ilmu ini kadang itu kita mendapatkan satu ilmu, kemudian ilmu sendiri itu yang kita dapatkan itu memanggil. Kalau kita panggil, kalau kita dipanggil daripada ilmu, kemudian kita mau daripada langsung mengamalkan, insya Allah ilmu itu akan lengket kepada kita. Kalau sewaktu-waktu kita sudah daripada mendapatkan ilmu, kemudian ada pengen daripada mengamalkan ilmu, ilmu itu memanggil, kadang dibisiki, kadang didatangkan ingatan, ayo amalkan ini, ayo amalkan ini. Kemudian kita hiraukan, itu berarti daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Itu bakal hilang daripada ingatan atau daripada amal kita. Dengan seperti di Islam, yaitu disebut fa'amal walau bi'usrika zakatin takhruj binuri bibit duluman. Amalkan ilmu yang kau punya ini, amalkan meskipun hanya 1/10 daripada zakat. Artinya apa? Sangat sedikit. Pokoknya apa? Amalkan langsung. Maka takhruj binuri bibit duluman, maka kamu akan keluar daripada kegelapan daripada cahaya ilmu. Wa ta'limihi li ibadillah, dan juga pelajari daripada untuk hamba Allah. Pelajari, kita mempunyai ilmu, kita pelajari untuk daripada hamba Allah, yaitu makhluk. Kada bisa ulun di mimbar, di mik mau berdakwah, mau menyampaikan ilmu, kada cukup kada ini, kada ini. Ya setidaknya hamba Allah yang ada di rumah, yang tanggung jawab daripada kita. Siapa? Anak. Siapa? Bini sudah saudara, sepupu. Setidaknya kalangan daripada keluarga itu kita mempunyai ilmu, sampaikan walau bil ayat, meskipun satu ayat. Meskipun daripada satu ayat. Ulun mungkin kada didengarkan deh, ulun ini masih daripada ulun sendiri masih tiga.
saudara mungkin kada mau mendengarkan sopan, kada apa-apa. Pokoknya kita niatnya ikhlas, menasihati, menyampaikan urusan dia daripada menerima atau tidak itu daripada gerakan hati, yaitu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin gara-gara kita ikhlas ngomongnya, meskipun kada fasih kita menyampaikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka hatinya dia dan dia akan bertobat kan? Dan dia juga akan sadar kan? Dan lain-lain. Kalau masih tidak bisa, setidaknya daripada anak, terutama anak atau cucu yang masih kecil, yaitu setidaknya kita ini ajari daripada huruf. Sebelum dewasa ya, masih balita, ajari anak kita itu huruf Al-Quran. Huruf Al-Quran. Ajari anak kita minimal itu cuma Al-Fatihah. Kenapa? Karena setiap daripada dia nanti beranjak dewasa, kemudian dia umur setelah balita sudah dewasa, kemudian besar tua dan seterusnya, kita ada jasa daripada mengajari anak tadi, meskipun hanya Al-Fatihah aja yang sangat pendek itu, tapi dia mikro, dia ulang-ulang setiap hari. Setiap hari minimal dia 5 kali membaca Al-Fatihah. Nah, setiap dia membaca daripada Al-Fatihah, maka itu pahala akan mengalir daripada kita, meskipun kita sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam ini sudah meninggal, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terputus semua amalnya illa min salas, kecuali daripada 3 ini. Sedekah jariyah, sedekah yang jariyah, kemudian ilmu yang fa'bi, ini ilmu yang fa'bi, ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Kita sudah pelajari, kemudian dipakai daripada orang yang kita ajari. Anak itu pakai Al-Fatihah, pakai. Meskipun kita sudah meninggal masih membaca Al-Fatihah, masih, dan itu terus, terus dan tidak putus. Kemudian anak kita punya anak kita terus, nyambungnya wasilah daripada sedekah jariyah itu akan terus. Ajari, muridan bidzalika kullu wajh Allah wa dar akhirat. Terlebih daripada itu, yaitu semua niatkan daripada wajhillah, untuk semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa darul akhirah, dan juga tempat di akhirat. Wa tilka martabah allati taliya martaban nubuwah wa jami'il maratibil mu'minin anzalu minha, fa innal ulama al-'amilin hum wasitah bainal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin. Wa qad qala Allah ta'ala fi fadli ahli al-'ilm, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul 'ilmi qa'iman bil qisti. Itulah menjadi Allah hadat, yaitu kedudukan orang-orang daripada alim, orang-orang yang itu martabat nubuwah, daripada kedudukan kenabian. Maratibul mu'minin anzalu, semua daripada kedudukan orang mukmin itu ada di bawah daripada dia, yaitu orang yang alim. Sesungguhnya ulama itu adalah mereka wasithah, penengah atau penyampai antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang yang Muslim. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yaitu dalam keutamaan ahli ilmu, orang-orang yang ahli ilmu, bahwasanya Allah menyatakan sesungguhnya tiada Tuhan selain dirinya. Wal malaikat, dan juga malaikat, wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang diberi ilmu atau orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qisti, berdiri dengan daripada menegakkan keadilan. Ujar Imam Abdullah Haddad, fandur kaifa qaranahum ma'a malaika fi syahidatin 'ala tauhid wa qiyamihi bil qisti wa huwa 'adl. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan bersama malaikat di dalam kesaksian atas keesaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan daripada keadilan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan para daripada malaikat orang yang ahli ilmu. Maka itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kesempatan pernah bersabda, yaitu man ja'al maut fahuwa yatlubu ilman yahya bihil Islam fa bainahu wa baina al-anbiya jannah darajat wahid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa datang ajalnya, datang sudah sampai ajalnya, fahuwa yutalibul ilm, dia dalam keadaan talibul ilm, dalam keadaan talibul ilm. Tidak harus kita setiap keluar rumah kemudian ke tempat majelis ilmu, itu hanya daripada waktu ilmu, tidak. Artinya apa? Kalau kita mau guring tadi malam, misal tadi malam kita mau guring, kemudian kita niat dulu, saya subuh nanti bangun mau daripada sholat subuh berjamaah, kemudian taklim, kemudian mau pengajian, mau ngaji. Nah, mulai daripada itu sudah hitungan daripada thalibul ilm. Selesai daripada di sini, kemudian niat, besok saya mau ngaji lagi. Dan itu selama itu termasuk daripada thalibul ilm. Fahuwa thalibul ilm, datang daripada ajalnya. Liyuhyal bil Islam, dia mencari ilmu. Alasannya kenapa kamu mencari ilmu? Supaya Islam ini yaitu sejahtera, meskipun kita tidak bisa. Pokoknya keluarga Undul bisa daripada mengamalkan apa yang saya punya, diri saya bisa mengamalkan apa yang saya punya. Liyahyal Islam, untuk menghidupkan daripada Islam. Fabainahu wa bainal anbiya fi jannah darajatul wahid. Maka di antara dia dan juga di antara anbiya, para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, fi jannah, di dalam surga orang tadi bersama anbiya darajatul wahid, cuma tinggal 1 derajat aja. Cuma tinggal 1 daripada derajat. Artinya apa? Sangat tinggi daripada derajat orang ketika ajalnya datang, kemudian dia berlabel atau dia bercap daripada thalibul ilm. Maka itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada terhitung. Maka orang-orang mukmin di bawah, semua ada di bawah. Makanya itu kita tidak kaget orang-orang dahulu itu, meskipun mereka itu sudah menguasai ilmu berapa fan, menguasai ini, menguasai itu, menguasai segala macam, tapi dia masih daripada belajar, masih daripada memuridkan diri kepada ulama yang satunya. Ulama yang satunya masih belajar sama ulama yang satunya. Kenapa? Yang mencari fadilah hadis Nabi yang seperti itu, mencari daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka insyaallah kalau kita daripada kebiasaan di dunia ini sudah mencari ilmu, insyaallah kita meninggalnya apa sudah kebiasaan kita ada di dunia. Mudah-mudahan kita pas daripada thalabul ilmi, mencari daripada ilmu, kemudian ajal kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pas dicampur. Maka di jannah, di surga kita hanya cuma sehalat saja, 1 derajat dengan Nabi para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tawbata wasil kulla tawbah wastur lana lawrati wa amin irrawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabbah awji
آمين رب اسمع فضلا